berpotensi tingkatkan prestasi. Di dalam proses pembelajaran pelajaran PPKN saya mengalami sedikit masalah. Jadi masalah ini sedikit mengganggu saya dalam proses pembelajaran. Yang saya maksud masalah di sini adalah di dalam kelas pada saat saya mengajar ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran, sehingga saya kata mungkin ada solusi atau langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk bagaimana caranya untuk mengaktifkan semua siswa pada saat saya melakukan pembelajaran. Oh iya. Jadi kalian mungkin tujuannya Pak Satriadi di sini mau mencari solusi ya tentang masalah ketidakaktifan siswa dalam mengikuti pelajaran yang Bapak ajarkan, betul Pak? Iya. Oh iya. Bisa mungkin Pak kita ceritakan selama ini yang kita lakukan di kelas selama proses pembelajaran akhir-akhir ini seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Jadi kan selama ini kita masih dalam proses pembelajaran jarak jauh, tapi setelah tatap muka saya lakukan metode di dalam kelas itu. Pertama metode ceramah, artinya memberikan beberapa bahan materi kepada siswa, kemudian berikutnya diberikan beberapa pertanyaan atau langkah dikerjakan di dalam kelas. Namun saya lihat di sini ada di antara beberapa siswa yang kurang aktif untuk mengikuti proses pembelajaran. Begitu. Jadi selain itu Pak, jadi mungkin selain ceramah dan pemberian tugas, mungkin pernah juga ada tidak lagi yang Bapak ingat dalam pembelajaran apa yang biasa Bapak lakukan selama mengajar? Jadi selain proses ceramah tadi, pernah dulu sebelum masa pandemi saya lakukan proses pembelajaran secara berkelompok di dalam kelas. Tetapi akhir-akhir ini yang saya lakukan adalah metode tadi, ceramah dengan memberikan sistem penugasan. Berkelompok. Mungkin karena pandemi jadi tidak dilakukan lagi. Iya. Oh iya. Tapi Pak, waktu Bapak mungkin masih ingat waktu melakukan pembelajaran yang berkelompok itu bagaimana respon anak-anak Pak? Pada saat belajar kelompok itu saya lihat lebih antusias, lebih mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Tetapi karena materi terlanjur diberikan secara daring, makanya saya pilih metode ceramah ini supaya untuk memberikan penguatan kepada siswa tentang materi yang telah diajarkan begitu. Jadi tadi sudah ada ya Pak bahwa kalau selama pandemi metode ceramah itu Bapak anak-anak kurang antusias ya. Terus tapi pernah Bapak lakukan metode berkelompok, anak-anak ternyata lebih antusias. Iya. Terus mungkin lihat dari teman yang lain atau dari ada tidak yang pernah saya lihat itu bagaimana caranya sistem kayak bermain di dalam kelas begitu. Jadi anak-anak sambil bermain tetapi tetap melakukan proses pembelajaran. Cuma saya belum terlalu paham bagaimana teknik atau apa itu tentang masalah itu yang sudah Bapak tahu tapi belum dilakukan sampai saat ini ya. Jadi sudah ada ya gambaran tentang kemungkinan jika dilakukan hal tersebut anak-anak bisa lebih semangat lagi belajar. Ada tidak keinginan Bapak untuk membuat rencana ke depan agar pembelajaran bisa kembali aktif bagi anak-anak? Jadi itulah Bu, saya akan berusaha untuk bagaimana caranya menggabungkan dua metode tadi, metode ceramah dan diskusi. Jadi dengan harapan supaya anak-anak bisa aktif semua dalam. Mungkin Bapak akan melakukan hal ini? Ini salah pertemuan yang akan datang minggu depan Bu. Hari Senin insya Allah mungkin di kelas 10 Umi ya. Rencananya Bapak tadi sudah sampaikan ya, mungkin sudah juga menggambarkan ukuran keberhasilan yang nanti seperti ini. Terus pertemuan ini ada yang bisa Bapak dapatkan dari diskusi kita hari ini mengenai permasalahan yang Bapak hadapi. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Pak. Tadi Ibu Indah sudah melakukan coaching dengan Pak Satriadi ya. Iya. Nih ya, saya lihat tadi langkah-langkah yang Ibu Indah lakukan itu sudah sesuai dengan Tirta. Ibu Indah sudah menyampaikan membantu tadi si coaching mengarah ke penyelesaian masalah yang dihadapi di coaching.
Kemudian tujuannya juga tersampaikan dengan baik. Umpan balik coach sudah berusaha untuk menggali potensi yang dimiliki coach untuk setidaknya meninggalkan kebiasaan apa tadi masalahnya untuk berusaha memperbaikinya lagi. Kemudian juga sudah ada komitmen coach untuk menjalankan rencana aksi. Baik Ibu Indah, terima kasih karena pada hari ini telah melaksanakan praktik coaching. Walaupun tadi Ibu Indah masih perlu menggali potensi yang dimiliki oleh coach dalam menyelesaikan masalahnya, dan saya berharap agar nanti pada saat menjalankan coaching kita dapat lebih memaksimalkannya lagi. Terima kasih dan tetap semangat ya Ibu Indah.